Aduh, gimana nih? Aku takut. 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 Takut apa, Kak Sarah? Ih, Kak Yoyo masa nggak tahu? Kenapa? Denger. Aku nggak tahu. Ih, denger ya. Kita domba nih. Aku domba. Mau Domba. di... Hah? Iya. Aku tahu nih. Takut nggak sih? Dikasih itu buat persembahan. Iya. Ya, Kak Sarah nggak tahu ya. Kita tuh udah punya penebus. Kita udah punya penebus sekarang. Masa sih? Aku tadi denger kok begitu, semua orang ngomong nanti domba. Enggak, tenang aja Kak Sarah. Tenang, kita udah punya penebus. Bener nih. Pasti adik-adik tahu deh nama penebusnya siapa. Depannya Y. Aku sih tahu kayaknya. Yesus. Yesus. Yesus penebus kita. Oh, Yesus sudah datang. Udah. Jadi kita nggak bakal Enggak. Enggak ya? Gak usah takut. Bener nih. Bener. Berarti aku seneng dong. Harus senang. Seneng ya. Jadi kita harus memuji Tuhan. Oh iya bener. Karena kita nggak jadi ya Kak ya? Enggak. Kita harus puji Tuhan Kak ya, Kita bener mau ya? nyanyi yang ngingetin kita sama penebusan Yesus. Wah, iya deh aku mau bersuka cita, aku mau bersyukur banget Kak. Oke, kalau gitu Aku mau ikut nyanyi, aku ajak mau ikut. sama-sama anak-anak, kita nyanyi sama-sama. Iya, aku mau ikut. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Nah, apa ya Kak ya? Yang pertama karena kita mau mengingat Tuhan Yesus Kak. Sudah menggantikan kita ya Kak. Iya, Berarti betul. Kita mau nyanyi lagu Yesus disalibkan. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Oke. Yesus disalibkan. Ya. Tepuk tangan dulu adik-adik boleh? Iya, Semuanya bangkit berdiri. Harus kita ya Kak ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi ya Kak? Lagi. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Lagi enggak? Lagi yuk. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Apa yang dihapuskan Kak? Dosanya, Kak. Dosa dihapus. Sekali lagi Kak. Dosa dihapuskan. Yeay. Dosa kita udah dihapus sama Tuhan Iya, Yesus karena ya, Tuhan Kak. Yesus sudah menebus ya Kak. Ih, baik banget Baik ya, Kak. banget, kita harus ucap syukur ya Kak. Iya, bener. Kalau gitu Kak Sarah juga berarti mau ngajak adik-adik mengucap syukur nih Kak. Gimana lagi, Kak, abis ini? Kita mau berdoa dong Kak. Oh, iya, kita Iya. mau berdoa ya. Iya, kita mau mengucap syukur dan terima kasih kepada Sikap Tuhan. doanya gimana, Kak? Harus tangannya dilipat Kak. Tangannya dilipet. Matanya nanti ditutup. Tutup Terus matanya. kalau di rumah kita nggak ngelihat tapi Tuhan lihat ya Kak ya. Iya, Nggak harus boleh sikap yang baik ya. Iya, nggak boleh sambil ganggu-ganggu adik atau kakaknya Kak. Oke. Oke, sekarang kita mau sikap doa yang baik ya adik-adik ya. Ya, Yuk aku semuanya juga yuk. mau berdoa. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih kami mau mengucap syukur karena Engkau telah datang untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kak, Iya. udah tambah nggak takut kan? Aku udah seneng, udah nggak takut. Adik-adik juga pasti udah nyanyi puji Tuhan. Wah, tadi udah semangat banget. Udah berdoa dengan baik. baik. Biarpun aku nggak tahu nih di rumah gimana. Kita nggak tahu tadi ya. Tapi pasti baik. Pasti baik. Anak-anak Tuhan Tuhan. benar. Sekarang kita mau nyanyi lagu lagi, Kak. Nyanyi apa Kak hari ini Kak? Sekali lagi Kita Kak. mau nyanyi lagu Tanda Paku. Oh, karena Yesus sudah Tadi udah disalib. disalib. Terus ada tandanya ya Kak ya? Ada tandanya. Tanda apa tuh Kak? Tanda paku di kaki Dan dan tangan? tangan. Itu tandanya? Tanda cinta. Tanda Tuhan cinta sama kita sama ya Kak? adik-adik, sama aku, Iya sama benar, Kak Sarah, sama kita sama semua. semuanya. Ya kalau gitu kita nyanyi Kak. Kita berdiri lagi ya Kak? Iya ya? berdiri yuk. Yuk kita bangkit berdiri, Untuk mengingat kita nyanyi. tanda cinta Tuhan ya Kak ya? Benar. Kita nyanyi Tanda Paku sama-sama. Yuk boleh tepuk tangan ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi dari awal Kak. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Semua udah selamat Kak. Selamat. Karena tanda paku Tuhan. Benar. Tadi di kaki tangan Sakit sama di. gak ya Kak? Aduh Tuhan pasti Yesus? sakit tapi Tuhan baik banget ya Kak sudah Iya, menerima mau itu menebus semua buat dosa menebus kita semua, Kak. Iya benar. Nah, Kalau gitu kita mau bilang, aku mau cinta Yesus iya dong Kak. karena kita Tuhan udah Yesus aja ditebus, udah cinta benar. banget, Kak. Kayak tadi ya, tanda cinta Tuhan buat Betul. kita. Sekarang kita juga harus Kita mencintai. bilang aku mau Iya, cinta Yesus benar. dengan sungguh-sungguh Dengan Kak. sungguh-sungguh. Kita mau bangkit berdiri lagi. Nggak ada yang main-main lagi. Kita mau nanti dengerin firman yang luar biasa Kak. Iya benar. Kalau gitu kita persiapkan Persiapkan hati hati kita. Udah nggak boleh main-main lagi ya Kak ya. kita. Kita mau nyanyi, aku mau cinta Yesus. Ya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa dan kita nyanyi mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, semuanya sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin puji-pujian kami. Terimalah puji-pujian kami agar berkenan di hati-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin agar firman-Mu bisa kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Nah, adik-adik udah siap belum dengerin firman? Tadi kan kita udah pujian. Udah sekarang waktunya adik-adik untuk duduk tenang dengerin firman Tuhan. Nah, siapa yang ingat minggu lalu Kak Caca cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus lagi ngapain? Berdoa di Taman Getsemani. Nah, hari ini Kak Angel mau nerusin ceritanya Kak Caca. Nah, pada saat Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Tuhan Yesus ditangkap, tangannya diikat, kemudian Tuhan Yesus dibawa oleh tua-tua dan ahli-ahli Taurat, juga sama mahkamah agama, dibawa kemana adik-adik? Tuhan Yesus dibawa ke Gubernur Pontius Pilatus. Ngapain Tuhan Yesus dibawa? Ditangkap terus dibawa ke Gubernur Pontius Pilatus. Karena ahli-ahli Taurat sama mahkamah agama dan tua-tua ini pengennya Tuhan Yesus itu dihukum. Dan cuma Pilatus ini yang bisa menghukum Tuhan Yesus. Jadi pagi-pagi buta mereka tangkap Tuhan Yesus dan mereka membawanya ke hadapan Gubernur Pontius Pilatus. Nah, pada saat mereka sudah bertemu dengan Gubernur Pontius Pilatus, wah, mereka langsung ngasih tahu tuduhannya kepada Tuhan Yesus. Pontius Pilatus ini, dia bilang bahwa dia ini adalah raja orang Yahudi. Wah, semua saling ngata-ngatain Tuhan Yesus adik-adik. Tapi si Pilatus ini bingung. Habis dia dengar-dengar, kok kayaknya Tuhan Yesus ini nggak salah ya. Dan dia juga tahu bahwa orang-orang ini membawa Tuhan Yesus karena mereka cuma iri sama Tuhan Yesus. Terus si Pilatus ini tanya kepada mereka. Karena dia nggak nemuin kesalahannya nih, apa sih kesalahannya? Akhirnya Pilatus ini tanya kepada mereka, apakah kalian ingin saya membebaskan Tuhan Yesus ini? Nah, karena orang-orang banyak ini sudah dihasut oleh pemuka-pemuka agama, oleh pemimpin-pemimpin agama,
Nah orang banyak ini malah bilang, pokoknya kita mau dia dihukum. Mereka mau bahwa Tuhan Yesus tetap dihukum sebagai pemberontak adik-adik. Mereka mau Tuhan Yesus tetap harus dihukum. Nah, terus Pontius Pilatus, si Pilatus ini tanya lagi kepada mereka, kalau begitu lebih baik bebaskan Barabas atau bebaskan Tuhan Yesus ini? Tahu nggak apa jawaban mereka adik-adik? Mereka malah menjawab bahwa mereka ingin Barabas yang dibebaskan dan Tuhan Yesus tetap harus dihukum karena dia adalah seorang pemberontak katanya. Wah, terus Pontius Pilatusnya ini dia tanya lagi sama mereka. Ayo coba kita lihat di Alkitab si Pilatusnya ini tanya apa lagi sama mereka. Kita buka di Markus 15 ayat 12 sampai 13. Nah, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apa yang harus aku perbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Nah, terus ayat 13-nya, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkan dia. Nah, ternyata orang-orang maunya Tuhan Yesus dihukum, suruh disalib adik-adik. Mereka teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, si Pilatusnya ini bingung, semakin bingung adik-adik. Aku tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Tapi mereka semua pengen bahwa orang ini harus disalib. Wah, orang semakin banyak yang teriak-teriak di depan Pilatus ini, salibkan dia, salibkan dia. Nah, karena si Pilatus ini ingin menyenangkan hati orang-orang banyak ini, akhirnya si Pilatus ini memutuskan bahwa, apa adik-adik? Bahwa ada yang tahu? Iya, akhirnya Barabas dibebaskan dan Tuhan Yesus dihukum dengan disalib adik-adik. Ya ternyata Tuhan Yesus akhirnya benar-benar dijatuhi hukuman disalib. Nah terus Tuhan Yesus dibawa oleh para prajurit ini keluar adik-adik. Dibawa prajurit ini. Tuhan Yesus diolok-olok, dicambuk, terus dikasih mahkota duri. Terus Tuhan Yesus ini disuruh memikul salib yang berat adik-adik. Aduh, mikul salib berat banget adik-adik. Dan disuruh memikul salib ke Bukit Golgota. Bukit Golgota itu tahu nggak adik-adik tempat apa? Itu tempat buat menyalibkan para penjahat. Lah, tapi Tuhan Yesus kan bukan penjahat ya adik-adik. Tapi mereka maunya Tuhan Yesus disalibkan di Golgota. Akhirnya Tuhan Yesus memikul salibnya dengan susah payah. Di sepanjang perjalanan banyak sekali orang yang melihat adik-adik. Ada yang benci sama Tuhan Yesus, dia ngolok-olok Tuhan Yesus, dia ngata-ngatain Tuhan Yesus adik-adik. Tapi ada juga yang mengasihi Tuhan Yesus, yang sayang sama Tuhan Yesus, yang cinta sama Tuhan Yesus. Mereka nangis melihat Tuhan Yesus memikul salibnya adik-adik. Mereka menangis adik-adik. Nah, sesampainya di Bukit Golgota, kalian tahu tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Coba adik-adik bayangin, ketusuk jarum aja yang kecil, pasti kita kesakitan ya adik-adik. Apalagi kalau ada paku yang nusuk di kaki dan di tangan. Coba bayangin sakitnya kayak gimana. Jadi pakunya dipaku, tok tok tok. Aduh, akhirnya kaki dan tangan Tuhan Yesus dipaku di kayu salib adik-adik. Terus di atas kepalanya dikasih tulisan, inilah Raja Yahudi. Nah, terus Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat adik-adik. Jadi ini ada penjahat di Tuhan Yesus, sebelahnya lagi penjahat lagi adik-adik. Nah, terus Tuhan bilang apa adik-adik? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kemudian penjahat yang satu lagi malah ngolok-olok adik-adik. Bukan penjahat ini juga yang ngolok-olok doa si Tuhan Yesus, tapi orang yang lewat pun juga banyak yang melihat terus ngolok-olok, masih aja ngolok-olok Tuhan Yesus. Apalagi si ahli-ahli Taurat dan imam-imam, mereka lewat sambil lihat Tuhan Yesus. Tuh lihat, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri gak bisa dia selamatkan. Nah, penjahat yang satu lagi juga bilang, "Hei, kamu bukannya Kristus? Ayo selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga," katanya. Kasihan ya adik-adik ya. Tapi penjahat yang sebelahnya lagi bilang ke penjahat yang ngolok-olok Tuhan Yesus ini, "Hei, kamu tidak takut sama Allah? Kita ini memang salah, kita patut dihukum, tapi orang ini tidak berbuat salah." Nah, penjahat yang satu lagi dia mengaku bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dan dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, terus Tuhan berkata apa sama penjahat yang ini? Kita lihat di Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, penjahat ini karena mengakui bahwa dia adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias, dan akhirnya penjahat ini menerima pengampunan adik-adik. Nah, setelah itu pada jam 12 tiba-tiba langit gelap gulita adik-adik. Semua gelap, di mana-mana gelap. Mau di daerah mana, semua daerah gelap. Dan itu selama 3 jam adik-adik. Itu tidak pernah terjadi. Dan mereka sangat terkejut. "Hah, kok gelap?" Mereka sangat terkejut karena gak pernah kayak begini. Gelap gulita selama 3 jam. Aduh. Kemudian terdengarlah suara Tuhan. "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, tirai bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Kemudian gempa bumi yang sangat besar adik-adik. Terus bukit-bukit batu semua terbelah menjadi 2. Nah, kepala penjara yang menyaksikan semua itu, dia mengakui bahwa dia ini benar-benar anak Allah adik-adik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan jangan seperti orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus adik-adik. Mereka mengolok-olok, sedangkan Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib sebenarnya untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Dia bukan mau menyelamatkan dirinya di atas kayu salib seperti orang-orang yang ahli-ahli Taurat itu bilang, "Ayo selamatkanlah dirimu, orang lain kamu selamatkan, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu." Lah, tapi Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Bukan menyelamatkan Tuhan Yesus sendiri, tapi justru dia menggantikan kita untuk menyelamatkan kita. Kita ini yang sudah banyak berbuat dosa, kita ini yang sudah banyak berbuat salah. Harusnya kita yang disalib, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bersalah, harusnya kita yang disalib. Tapi Tuhan menggantikan kita, dia menyalibkan dirinya di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus dosa kita dengan darahnya. Sehingga kita ini gak binasa, tapi kita mendapat pengampunan adik-adik. Nah, kita janganlah seperti orang-orang yang suka mengolok-olok Tuhan Yesus adik-adik. Yang kadang suka menyangkal Tuhan Yesus juga. Jangan adik-adik. Tapi kita harus percaya Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita. Nah, cerita kakak sampai di situ. Gimana kelanjutannya setelah itu, setelah ada gempa bumi dan sebagainya?
Nah, kita dengerin cerita kakak yang lain minggu depan. Ya, yuk sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Semua mata ditutup, jangan ada yang main-main lagi. Yuk, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biar Engkau yang memimpin hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Tadi udah pujian, mulai dengar firman, sekarang kita mau aktivitas. Nah, kita mau catat dulu ya, yang mau catat siapin bukunya dan alat tulisnya. Kakak mau bacain hari ini tanggal 7 April 2023. 7 April 2023. Judulnya, tadi siapa yang naik kayu salib? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahannya ada di Markus 15 ayat 1 sampai 41 dan Lukas 23 ayat 33 sampai 46. Kakak ulangin ya. Bahannya ada di Markus 15 ayat 1 sampai 41 dan Lukas 23 ayat 33 sampai 46. Sekarang kita mau buka Alkitabnya untuk ayat emas hari ini. Kita mau buka di kitab Kolose. Kolose itu perjanjian baru. Udah ketemu Kolose? Kita mau baca di Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Kita mau aktivitas. Hari ini kita mau bikin apa ya? Adik-adik butuh satu kertas, boleh warna apa aja. Kertas yang agak tebal dan kertas warna, kertas origami. Siapin 3 warna yang berbeda. Oke? Sekarang kita mulai nih dari kertas yang besar dulu. Adik-adik mau siapin spidol atau pensil boleh, bolpen boleh. Terus cetak tangan adik-adik. Kalau misalnya mau pinjem tangan maminya, kakaknya boleh. Kita ikutin tangannya, kita mau bentuk tangan. Nah, udah ujungnya adik-adik satuin. Terus kalau udah, adik-adik ambil gunting. Kita mau gunting ya. Adik-adik guntingnya rapi, ikutin garis yang adik-adik udah buat. Nah, kakak udah ada nih yang udah jadi ya. Nah, tangan kakak udah jadi seperti ini. Terus ambil kertas warna yang tadi adik-adik, yang warnanya berbeda. Adik-adik di baliknya gambar 2 lingkaran dan 1 salib.
Lalu digunting juga sama, ya rapi ya. Kalau udah siapin nih bulatan, salib. Nah, lingkarannya satu lagi, adik-adik boleh lipat jadi 2. Seperti ini. Sekarang waktunya kita mau susun. Yang pertama, siapin tangannya dan lingkaran yang nggak dilipet. Kita mau lem ya. Jadi lem mau pakai double tip juga boleh. Jika diklem dan tempel di tengah-tengahnya. Nah, ditempel. Lalu yang kedua, ambil lingkaran yang udah dilipet. Di satu sisi adik-adik kasih lem. Kasih lem, tempel di bawah sini. Udah tempel, lalu dibuka. Jadi bisa taruh salibnya di sini. Kasih lem dulu ya. Udah tempel di sini. Udah, kita mau tutup. Kita lem bagian sini. Lalu kita tutup. Nah, udah jadi belum ya? Kurang ayat hari ini. Kita mau tulis tadi berapa? Kolose 1 ayat 14. Nah, isi ayatnya adik-adik boleh tulis di setiap jari-jari ini. Nanti akan jadi seperti ini. Kolose 1 ayat 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, dibuat ya adik-adik. Nanti kalau udah jangan lupa difoto dan dimasukkan ke Instagram, tag di Tabernacle Family Junior. Sampai jumpa adik-adik.